Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim di tengah keramaian dari para penumpang yang antri menuju ke peron. Mereka akan berangkat ke Bandung ke stasiun Tegaluar ataupun juga stasiun Padalarang. Pilihan moda transportasi kereta cepat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan mungkin mereka sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi atau moda transportasi lainnya yang menempuh waktu lebih lama. Ke depan kita akan melihat perjalanan secara utuh mulai dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, kemudian kita juga akan melihat situasi dan kondisi yang ada di stasiun kereta cepat Karawang ya yang saat ini belum dioperasikan mengingat masih ada penyelesaian akses dan juga mungkin penyelesaian dari operasional stasiun itu sendiri. Di bagian dalam rangkaian kereta di sini kita melihat kursi-kursi yang dipenuhi oleh para penumpang. Kemarin ada kasus pencurian bantal ya, namun bantalnya akhirnya dikembalikan. Kita tidak tahu bantal akan dipergunakan untuk apa di rumah. Mungkin bantal di rumah lebih besar, lebih empuk. Kemudian lagi ini adalah suasana di dalam rangkaian kereta pada saat kereta melaju di kecepatan 348 km per jam dan sudah hampir mencapai top speed ya di 350 km per jam. Untuk jumlah perjalanan saat ini adalah 48 perjalanan yang nantinya akan ditingkatkan pada awal Januari menjadi 62 perjalanan. Kemudian suasana di stasiun Padalarang yang merupakan stasiun favorit ya ataupun stasiun yang paling banyak para penumpang naik turun, kita dapat lihat antrian yang cukup panjang menuju ke arah bawah ya dari stasiun ini, di mana di bawah ada peron untuk rangkaian kereta feeder yang membawa penumpang dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung dan sebaliknya. Nah, mungkin ini masukan buat KCIC agar akses menuju ke bawah dibuat di dua lokasi mungkin sehingga antrian bisa lebih singkat dan waktu untuk menuju ke rangkaian kereta feeder lebih cepat. Sampai saat ini ternyata Wush atau kereta cepat Jakarta Bandung telah melayani 200.000 penumpang WNA ya. Kalau penumpang WNI sudah jutaan. Nah, WNA ini adalah penumpang yang berasal dari luar negeri dan mereka tentu juga tertarik untuk mencoba moda transportasi yang ada di Indonesia, baik itu paket wisata atau untuk hal lainnya. Baik, perjalanan awal akan kita mulai dari sisi timur stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang sudah ada Yoshinoya dan juga Hoka Hoka Bento. Bisa dibeli di sana bagi yang ingin makan terlebih dahulu atau juga di Subway. Outlet-outlet dari para pedagang ya makanan dan minuman termasuk juga Indomaret di sana sudah buka ya. Beberapa waktu lalu kita sempat tidak kemari, namun sudah banyak kios-kios outlet-outlet dari makanan dan minuman yang sudah siap melayani masyarakat. Biasanya mereka ada di bagian depan ya di lobi sisi selatan dari stasiun kereta cepat ini, di mana penumpang juga area tempat mereka turun. Berikutnya ada lounge untuk para penumpang Gojek dan Grab. Nah, ini adalah angkutan online yang sangat cukup banyak kontribusinya selama operasional dari kereta cepat Jakarta Bandung yang dimulai dari tahun lalu, mengingat para penumpang untuk menuju ke stasiun ini melewati juga area-area yang terkena ganjil genap atau juga area-area yang macet. Dengan adanya angkutan online, maka mereka sampai lebih cepat di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dan menuju ke kereta sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Lalu yang kita lihat lagi di sini ada Solaria ya. Jadi pilihan untuk masyarakat makan dan minum sudah cukup banyak dan tentunya bervariasi. Yang di bagian sisi utara ada lagi ya, di sana ada Hongtang. Lobi sisi utara saat ini memang dipakai untuk keperluan pick-up penumpang ya, baik bagi angkutan umum atau juga pick-up penumpang bagi kendaraan-kendaraan pribadi. Sedangkan di sisi selatan di sana itu diperuntukkan untuk drop para penumpang ataupun turun.
Nah, ada customer care di sini ataupun layanan pelanggan, masih ada pelanggan-pelanggan yang langsung berhubungan dengan customer service ya, dikarenakan mungkin ada keperluan. Tapi untuk pembelian tiket sebaiknya bisa langsung menggunakan aplikasi. Barusan ada Birds Papa ya, yang tadinya hanya logo, saat ini juga sudah buka di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, yang sana yang belum ya, karena masih berupa logo. Kita lanjutkan ke area di bagian sisi selatan ataupun area drop off dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Di sini kios-kiosnya sudah berganti dan dikelola oleh Sarinah Retail. Kios-kios yang ada sebelumnya adalah Roti-O ya, di mana ada antrian yang cukup panjang. Lalu sekarang ada kios-kios kosmetik, baju, dan juga kios-kios lainnya. Dikarenakan suasana di malam hari, maka kios-kiosnya juga sudah ditutup dengan kain-kain. Ya, mungkin para pedagang di sini sudah ada yang pulang dan dilanjutkan kembali berdagang di esok hari. Foto-foto yang ada di area pintu masuk ya ke arah sisi dalam stasiun juga masih banyak, dan ada list ataupun daftar dari tenan-tenan yang berjualan di lantai dasar dan juga di lantai atas dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim ini. Termasuk yang di atas sana yang kita lihat ya, yang di area sambungan koridor antara stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim dengan stasiun LRT Jabodebek. Nah, moda transportasi LRT Jabodebek juga merupakan salah satu moda yang dipakai dan dipergunakan oleh para penumpang kereta cepat untuk menuju ke stasiun Halim lebih cepat, lebih tepat waktu ya, sesuai dengan jadwal. Hal yang berubah di lantai 2 di sini dapat kita lihat, tadinya ada kios-kios juga di bagian pinggir, kemudian ada Roti-O. Nah, Roti-O ini naik dari lantai bawah ke lantai atas, tempatnya di area pintu masuk ataupun entrance ke area ruang tunggu dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Roti-O sendiri memiliki outlet yang ada tadi di samping, namun nampaknya belum selesai ya. Nanti kalau sudah selesai maka Roti-O akan pindah ke sana. Kita masuk ke bagian dalam ruang tunggu. Di sini para penumpang yang tadinya menunggu jadwal kereta yang akan berangkat sudah mulai antri untuk checkpoint security, di mana barang-barang bawaan dicek terlebih dahulu menggunakan X-ray dan dilihat oleh petugas ya, apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan para penumpang yang ingin membawa barang, terutama ketentuan keselamatan dari operasional kereta cepat Jakarta Bandung. Kita akan antri di sini. Cukup banyak penumpang di malam hari ini ya, dan kita akan menuju Kota Bandung, tepatnya di stasiun Padalarang nanti, dan akan disambung menggunakan kereta feeder. Di bagian dalam sebenarnya sudah ada juga para penumpang yang antri menunggu ya di area tempat gate untuk masuk menuju ke peron di sisi atas. Sudah lama ada ini kopi kenangan, kita juga sudah pernah lihat sebelumnya. Lalu ada Maison Ferry ya, cinnamon, dan di seberang itu ada Kurtosoa soya ya, kita belum tahu yang itu ya. Kemudian ada beberapa kios-kios makanan lagi yang kita bisa lihat. Ini adalah antrian para penumpang yang akan menuju ke gate, di mana gate-nya adalah tempat pemeriksaan dari tiket yang dibeli, apakah lewat customer service atau menggunakan tiket yang dibeli secara online lewat aplikasi berbasis web ataupun berbasis aplikasi Whoosh yang ada di Android atau juga yang ada di iPhone. Penumpang-penumpang yang mungkin ya waktu keberangkatannya setengah jam lagi, sudah ada juga yang menunggu di bagian dalam agar lebih mudah mencapai area gate ya, dan punya waktu spare untuk sambil bersantai ya, atau mungkin membeli jajanan yang ada. Setelah kita validasi tiket, di sini terdapat semacam display ya yang tadinya belum ada. Nah, ini dari gate yang di sisi selatan. Akses menuju ke peron
kita akan menaiki anak tangga, namun bagi ibu hamil, anak kecil, lansia, dan juga disabilitas dapat menggunakan eskalator atau juga lift yang disiapkan. Para penumpang yang menggunakan anak tangga juga lumayan ya di sini dikarenakan mungkin eskalatornya cukup ramai. Sebentar lagi kita akan sampai di area peron dari rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah disiapkan. Ini kita akan naik di coach 2 ataupun gerbong nomor 2. Coach 2 ini berada satu gerbong bedanya dengan gerbong paling depan. Berbeda dengan awal-awal sekali ya, para penumpang biasanya antusias untuk berfoto-foto di depan dari rangkaian keretanya. Namun karena mungkin sudah terbiasa, sudah berkali-kali naik ya, diantaranya ada juga beberapa teman kami, serta ada mahasiswa atau juga ada para pekerja ya, yang mungkin tinggal di Bandung atau yang memang setiap harinya pulang pergi Jakarta Bandung. Kita naik coach 2. Selamat malam, Untuk menaruh barang tadi sudah ada tempatnya ya. Apabila tidak cukup bisa ditaruh barang di sisi atas kursi. Nah, ini adalah kursi-kursi dari coach 2 ya, kelasnya ekonomi premium dengan tarif kalau akhir pekan itu di Rp300.000. Bantalnya sebenarnya agak, ya kita tidak ingin mencabut bantal dan bawa pulang ya, tapi bantalnya memang bisa dilepas sih. Para penumpang terus berdatangan untuk mengisi kursi-kursi yang ada. Kemarin sempat ada masukan dari salah satu sahabat orang Indonesia bahwasanya untuk kereta cepat ini baiknya juga disiapkan safety belt ya. Namun kalau di China sendiri yang kita lihat sama ya, kurang lebih seperti ini. Rangkaian keretanya dibuat oleh CRRC. Bertahap speed atau kecepatan dari kereta itu naik ya, dan yang kita perhatikan memang sepanjang Halim sampai ke Kota Bekasi itu masih di 100 sampai ke 200 km per jam. Namun setelah Bekasi Timur, maka speed atau kecepatannya akan naik secara berkala dan top speednya biasanya didapat di setelah Delta Mas ke arah Purwakarta. Sekarang sudah 345. Mungkin ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia. Tadinya khususnya ya yang sudah naik kereta cepat Jakarta Bandung, tadinya mungkin menggunakan kereta dengan kecepatan 110 sampai 120 km per jam seperti Argo. Nah, kereta cepat kalau yang ada di luar negeri yang pernah kita naiki seperti kereta cepat yang ada di Italia ya, kemudian kereta cepat yang ada di Jepang. Mereka di 300 km per jam, yang di Jepang itu 278 km per jam. Mungkin Jepang sendiri sudah ada kereta yang lebih cepat lagi ya. Dan memang kalau kita perhatikan teknologi dari kereta ini makin lama makin berkembang. Lalu kenyamanan bagi para penumpang itu juga makin lama ditingkatkan oleh para operator kereta ya, jenis keretanya, kemudian juga fasilitas yang ada. Untuk kereta cepat sendiri yang biasanya kalau kita naik Argo itu ada bunyi jeduk-jeduk ya, itu adalah sambungan-sambungan rel. Sedangkan kereta cepat itu sambungan relnya di 500 meter dan cukup smooth. Sebelum kita antri turun dari rangkaian kereta keluar ya di stasiun Padalarang, di sini ternyata ada menu makanan dan minuman yang bisa dipesan di poin Indomaret. Nah, Indomaret sudah membuka cabang di dalam rangkaian kereta cepat ya, di coach nomor 5 ataupun gerbang nomor 5. Hanya saja pada saat kita pesan mie misal gitu, tapi mungkin pesannya yang cepat saji ya. Kalau pesan makanan yang cukup lama, nanti keretanya sudah sampai di Padalarang, makanannya baru selesai gitu, apalagi kalau yang pesan banyak. Nampaknya ini makanan-makanan yang sudah tinggal siap disajikan saja ya. Harganya kurang lebih segini, bagi yang ingin beli ciki-ciki itu di 10.000 ya. Kemudian minuman-minuman, ada jus, ada cap badak, larutan penyegar. Ini mungkin bagi yang
bekerja ya, mungkin siang, malam, lembur, masuk angin, bisa mau ke Bandung, bisa beli cap badaknya di rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung. Pop mie tadi udah lihat ya harganya sekitar 15.000. Baik, karena kita sudah dibuka pintunya dan para penumpang turun, kita akan turun di stasiun Padalarang. Dan memang mayoritas penumpang itu turun di stasiun Padalarang karena stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang paling ujung di Tegaluar mungkin agak jauh masuk ke kota Bandungnya, jadi hanya penumpang-penumpang yang berada di sekitar sana, mungkin yang ingin ke arah Jatinangor atau mau ke Tasikmalaya atau ke Garut. Waktu tempuh masih sama ya, jadi tidak ada perbedaan yang kalau kita lihat ke arah stasiun Padalarang dan juga ke Tegaluar. Jadi stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang Karawang itu dilewati saja oleh rangkaian kereta ini, dan memang stasiun Karawang itu mungkin nanti di awal 2025 baru akan dioperasikan. Hal ini mengingat akses menuju ke stasiun tersebut belum selesai dan rencananya akan ada tol ya, pintu tol ataupun exit tol yang rem lah ya, yang akan dibuka untuk akses keluar masuk ke stasiun Karawang. Kalau bisa juga sekalian ke arah kawasan industri yang ada di sana. Nanti kita lihat di peta berikutnya. Kemudian di stasiun Padalarang ini seperti biasa kita akan antri menuju ke platform ataupun peron di lantai bawah, di mana rangkaian kereta feeder sudah menunggu untuk para penumpang yang akan menuju ke pusat kota Bandung ataupun di stasiun Bandung. Dapat kita lihat di sini rangkaian keretanya sudah makin kosong ya, dikarenakan penumpangnya sudah turun mungkin sekitar 85-90%. Ya, rangkaian keretanya sudah berjalan kembali. Penumpang masih antri untuk menuju ke sisi bawah. Kita akan melihat-lihat terlebih dahulu area yang ada di stasiun Padalarang ini. Kita akan tunggu penumpangnya selesai terlebih dahulu, baru kita turun ke area peron. Nah, di sini gate-nya ada 1, 2, 3 ya, ada yang di sisi barat dan sisi timur. Jadi ada 6 gate. Kemudian untuk menuju ke bawah ada tadi lift dan ada eskalator yang ini saja. Jadi para penumpang akan turun di sini antri menggunakan eskalator ini menuju ke rangkaian kereta feeder yang sudah siap membawa mereka ke kota Bandung. Waktu tempuh di kereta feeder itu kurang lebih 15-20 menit ya di stasiun Bandungnya. Kereta feedernya ini yang warna hijau ya, tadinya ada yang masukkan juga agar kereta feedernya disamakan dengan warnanya dengan rangkaian dari Wush yang berwarna merah. Lalu kereta feeder ini menggunakan penggerak diesel, mirip dengan kereta-kereta diesel lainnya, jadi tidak menggunakan listrik menuju ke kota Bandung. Kita akan menuju ke gerbong yang paling ujung dari rangkaian kereta feeder ini, dikarenakan biasanya para penumpang itu lebih banyak memilih gerbong-gerbong yang lebih dekat pada saat mereka sampai di sisi bawah. Nah, gerbong-gerbong paling ujung biasanya akan lebih lengang ya dibandingkan dengan yang ada di sini. Peronnya juga cukup bagus ya, yang kalau kita lihat ini sudah cukup lebar, kemudian dilengkapi dengan guide block untuk para tunanetra sebagai penunjuk jalan. Ini tadi lift untuk penumpang yang keluar menuju ke peron kereta feeder. Nah, sesampainya di stasiun Bandung ya, di sini ada sedikit improvement di lorongnya pada saat kita turun tadi di peron menuju ke arah
area stasiun ataupun ruang tunggu. Ini adalah suasana ruang stasiun beberapa waktu sebelumnya, di mana kalau kita lihat ya agak padat, jadi mungkin kalau bisa ada pelebaran dari area-area ruang tunggu atau juga area-area yang dilewati seperti koridor-koridor yang membutuhkan space. Yang mengingat di sini tidak hanya penumpang kereta yang sudah ada seperti Argo Parahyangan atau juga kereta lainnya, ya. Namun ada para penumpang kereta cepat Jakarta Bandung yang turun menggunakan feeder dan lewat di area stasiun. Baik, untuk stasiun Karawang kita akan bahas sedikit di sini, yaitu berada di antara kawasan Delta Mas dan juga kawasan KIIC, ya, ataupun kawasan industri Karawang. Nah, akses menuju ke stasiun saat ini yang nanti kita akan lihat ya, dan kita coba adalah lewat Pasar Jati. Dan Pasar Jati sendiri itu tersambung dengan Kalimalang, kemudian juga tersambung menggunakan jalan yang tidak begitu lebar, Jalan Raya Pangkalan ke kawasan industri Karawang yang ada di sini ataupun KIIC. Ya, nanti kita juga akan lihat aksesnya. Akses tol itu bisa lewat KIIC, nanti lewat Raya Pangkalan, dan melewati Jalan Pasar Jati baru sampai di stasiun Karawang. Sedangkan dari Delta Mas ini yang belum ada perkembangannya, namun tadi yang di berita yang kita lihat itu sudah akan dimulai di tahun 2024 ini, karena secara operasional stasiun Karawang akan beroperasi di awal 2025 atau di Januari. Saat ini stasiun Karawang ternyata difungsikan untuk monitoring ya, ataupun untuk mensupervisi jaringan rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung. Baik, ini adalah Jalan Pasar Jati dan di atas ini jalur rangkaian kereta cepat melaluinya. Kita juga pernah lihat ke sisi kiri tadi, kita naik ke atas lagi atau ke arah timur. Pada saat uji coba awal kereta CIT ya, ataupun kereta rangkaian kereta yang berfungsi untuk mengecek lintasan dari jalur kereta cepat. Nah, Jalan Pasar Jati ini kalau terus ke arah selatan, ini nanti tembusnya ke bagian selatan dari kawasan Karawang ya, Cikarang atau juga kawasan Delta Mas. Kita akan masuk ke aksesnya yang ada, yang tersambung dengan Jalan Pasar Jati ini. Jalan ini sudah dibeton ya, kemudian ada sedikit aspal yang cukup tipis di sini untuk kemudahan akses dan kenyamanan bagi kendaraan-kendaraan yang lewat, karena bukan hanya kendaraan kecil ya, tapi kendaraan-kendaraan besar juga melalui area ini. Tadinya di pantauan kita beberapa bulan sebelum operasional dari kereta cepat Jakarta Bandung, ini aksesnya jalannya masih ada yang berlubang ya, namun saat ini sudah cukup bagus, cukup rapi. Nah, akses menuju ke stasiun kereta cepat Karawang ada di sini. Seperti biasa, informasinya adalah objek vital nasional ya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Kemudian ada jembatan. Akses ini belum diselesaikan sampai sempurna, namun untuk fungsional bisa dilewati oleh kendaraan sudah dapat dilalui. Aksesnya berada di pinggir sawah ya kalau di sini. Kemudian jalur kereta cepat Jakarta Bandungnya berada di sisi atas dan di pagar. Nah, ini yang penting karena jalur rel dari kereta cepat Jakarta Bandung tentunya sangat harus aman ya dari berbagai interupsi ataupun juga gangguan-gangguan yang berada di sekitarnya, selain karena tegangan yang cukup tinggi yang dipergunakan untuk penggerak dari kereta. Tentunya keamanan dari rel ya, dari mungkin vandalisme ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan maka dipagar. Dan ini kita lihat di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Akses ke masyarakat ya yang ada di sekitar stasiun juga dibuatkan
ya, melewati area samping. Kemudian ini adalah akses menuju ke sisi belakang dari stasiun Karawang. Oke, kita tidak melewati itu ya. Nah, stasiun Karawang saat ini memang belum difungsikan, jadi nanti saja kita pantau kembali ya pada saat sudah operasional, karena waktu tempuh dari Jakarta menuju ke stasiun tersebut adalah di 10 menit ya, mungkin 12 menit. Dan kondisi dari stasiun yang kita lihat secara struktur bangunan itu sudah siap. Kemudian untuk operasionalnya perlu sekali untuk kita visit. Kita akan keluar ke Jalan Pasar Jati ya. Nah, Jalan Pasar Jati itu akan tembus ke arah Kalimalang dan juga ke arah kawasan industri Karawang ya, ataupun KIIC. Namun untuk tembus ke jalan kawasan industri mungkin perlu pelebaran dan agak lebih dibuat mungkin ya, lebih lurus misalnya. Area di bagian pinggir bisa dipergunakan untuk parkir juga ya, bagi kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke stasiun. Baik, hingga di sini nanti kita akan pantau lagi stasiun Karawang serta penumpang-penumpang kereta cepat Jakarta Bandung, karena yang kita lihat sampai saat ini penumpangnya masih cukup banyak, ramai ya, terutama akhir pekan menuju ke Kota Bandung dan menjadi pilihan moda transportasi baru. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.